Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andarisa Zaina Mauris Kalatar, NIM 2019-271. Dalam prarekonstruksi, sebanyak 18 adegan diperagakan pelaku dan anaknya yang melahirkan di dalam rumah miliknya. Pelaku pembunuhan Syiar mengakhiri nyawa cucunya setelah baru saja dilahirkan. Pelaku lalu membungkus jenazah bayi tersebut dan membuangnya di kanal dekat rumah pelaku. Pelaku nekat membunuh cucunya yang baru lahir lantaran malu karena anak pelaku yang juga ibu korban hamil di luar nikah. Ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa atau living manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUP ada dua dasar. Yang pertama, atas dasar unsur kesalahannya. Yang kedua, atas dasar objeknya atau nyawa. Atas dasar kesalahannya, yang pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam pasal 338 sampai dengan 350. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tindak dengan sengaja dimuat dalam pasal 359. Atas dasar objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Dan yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349. Kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja. Yang pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok pasal 338. Yang kedua, pembunuhan yang diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain pasal 339. Yang ketiga, pembunuhan berencana pasal 340. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan pasal 341, 342, 343. Pembunuhan atas permintaan korban pasal 344. Berikutnya, pengajuran dan pertolongan pada bunuh diri pasal 345 dan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan pasal 346 sampai dengan 349. Pembunuhan biasa pasal 338. Pembunuhan biasa dirumuskan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apa sih unsur pembunuhan biasa? Nah, di sini ada dua unsur, yakni yang pertama unsur objektif dan yang kedua itu unsur subjektif. Unsur objektif itu yang pertama perbuatan menghilangkan nyawa, dan yang kedua objeknya adalah nyawa orang lain. Sedangkan subjektif itu dengan sengaja, berarti dia berencana. Ada 3 syarat pembunuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya wujud perbuatan, dan yang kedua adanya suatu kematian atau orang lain, dan yang ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.
Pembunuhan yang diikuti dan disertai atau didahului oleh tindak pidana lain pasal 339 ini berbeda ya, karena ada dua pembunuhan dan tindak pidana lain. Jadi ada dua tindak pidana. Unsur-unsurnya apa ya? Yang pertama, semua unsur pembunuhan atau objektif dan subjektif pada pasal 338, dan yang kedua, yang pertama diikuti, yang kedua disertai, dan yang ketiga itu didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah pelaksanaan TP lain dalam hal tertangkap tangan ditujukan. Kejahatan pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan berbentuk khusus, pembunuhan yang diperberat. Dalam pasal 339 terjadi dua macam tindak sekaligus. Yang pertama adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok pasal 338, dan yang lain adalah tindak pidana lain selain pembunuhan jika pembunuhnya terjadi terlebih dahulu tapi tindak pidana lain belum terjadi. Misal membunuh untuk mempersiapkan pencuri yang belum terjadi, maka kejahatan pasal 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai, dan didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana itu harus sudah terjadi. Contohnya, si A berkehendak untuk mencuri dalam sebuah bank pada malam hari. Pada bank itu ada seorang petugas satpam yang sedang berjaga sebelum melakukan pencurian. Kejahatan lain, satpam itu dibunuh. Setelah dibunuh, melaksanakan pencurian. Pada ini jelas bahwa maksud membunuh itu ditujukan adalah untuk mempersiapkan pencurian. Dan maksud mempermudah apabila pembunuhan itu disertai oleh tindak pidana lain, artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain itu terjadi secara berbarengan atau serentak. Maksud membunuh ditunjukkan pada hal mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana lain. Unsur perkataan disertai itu menunjukkan ada hubungan bersifat objektif antara pembunuh dengan tindak pidana lain. Pembunuhan yang diikuti, disertai, dan didahului oleh tindak pidana lain pasal 339 unsurnya semua unsur pembunuh atau objektif dan subjektif pada pasal 338, dan yang kedua itu yang diikuti, disertai, dan didahului oleh tindak pidana lain. Dan yang ketiga, pembunuhan itu dilakukan dengan maksud pertama untuk mempersiapkan tindak pidana lain, yang kedua untuk mempermudah dan melaksanakan TP lain, dan yang ketiga dalam hal tertangkap tangan ditujukan. Sebuah insiden tidak mengenakan menimpa seorang pedagang bakso keliling di kota Jambi. Pedagang bakso yang akrab dipanggil Bakso Pak Nasib tersebut harus menahan sakit lantaran mendapat perlakuan kasar dari pembelinya Sabtu 28 November 2020 siang. Tubuhnya yang mungil seketika terpental saat dadanya ditendang oleh seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam dan bercelana jeans. Aksi tidak terpuji tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam video, terlihat seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam dan bercelana jeans turun dari dalam mobil pribadi warna merah.
Kemudian pelaku sempat menunjuk Nasib diikuti dengan 2 kali tendangan di bagian kaki, hingga akhirnya melayangkan tendangan memutar badan ke bagian dada korban. Seketika, tubuh korban langsung terpental ke belakang tanpa perlawanan sama sekali. Dilansir tribunjambi.com, akhirnya korban berhasil ditemui. Dari informasi korban, ia adalah warga Bandung yang merantau ke Jambi mengadu nasib dengan berdagang bakso keliling. Menurutnya, kekerasan yang dialaminya berawal saat laki-laki tersebut membeli baksonya sebanyak 4 porsi yang akan dimakan di dalam mobil pelaku. Kemudian, Nasib berinisiatif menggabungkan 4 porsi baksonya ke dalam 2 mangkok bakso dengan porsi yang sama 4 porsi. Usai mencicipi bakso miliknya, pelaku hanya membayar Nasib sebesar Rp20.000 yang seharusnya Rp40.000. Kepada tribunjambi.com, dirinya mengaku pasrah dan tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, lantaran statusnya sebagai pendatang dan baru 3 bulan berada di kota Jambi. Tidak hanya itu, trauma mendalam juga dialaminya. Pasca mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku, dirinya tidak lagi berani berjualan di lokasi tersebut yang berlokasi di depan Rumah Sakit Abdul Manap, kota Jambi. Menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Unsur-unsurnya, yang pertama adanya kesengajaan, yang kedua adanya perbuatan, yang ketiga adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Tanggal 25 Juni 1994, penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai objek atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan. Penganiayaan ini ada 2 macam, yaitu berat dan ringan. Berat itu penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun sebagai diterangkan pasal 351 ayat 2 KUHP menyatakan jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penganiayaan ringan kecuali tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Atas dasar unsur kesalahan ada 2 macam, yaitu 1 yang dilakukan dengan sengaja diberi kualifikasi sebagai penganiayaan diatur atau dimuat dalam buku 2 bab 20 pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Yang kedua dilakukan karena kelalaian, diberi kualifikasi karena kelalaian menyebabkan luka, diatur dalam buku 2 bab 21 pasal 360 KUHP. Terhadap tubuh dengan sengaja pasal 351 penganiayaan biasa. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Dan yang keempat,
disamakan dengan penganiayaan yakni kesengajaan merugikan kesehatan, dan kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Pasal 352 penganiayaan ringan. Yang pertama, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan yang kedua, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 353 penganiayaan biasa berencana. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 354 dan 355 penganiayaan berat. Yang pertama, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dan yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, dan anaknya. Dan yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena itu menjalankan tugasnya yang sah. Dan yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kejahatan untuk dimakan atau diminum. Pasal 358 turut serta penyerangan atau perkelahian. Sengaja turut serta penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam yang pertama dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Pasal 360 karena kelalaiannya mengakibatkan luka. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.